Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini segmen terakhir, hanya tinggal 4 menit. Jadi, ya, closing statement singkat-singkat Pak Indra dulu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa keadilan itu terjawab. Persoalan praktek penyimpangan dalam penegakan hukum itu masih nampak ya. Tapi tentu kita tidak menutup mata, prestasi-prestasi itu juga ada. Tapi kita sebagai sebuah bangsa itu berharap ada tindakan yang lebih progres. Hari ini harus lebih baik pada hari yang kemarin. Jangan sampai hari ini sama dengan hari yang kemarin. Itu namanya tercela, merugi ya. Nah, dengan melihat potret itu tentu sebagai praktisi hukum saya katakan di lapangan kita terjadi kegambangan di masyarakat ketika menerapkan hukum ada perbedaan penyikapan, pemaknaan dan perlakuan terhadap orang tertentu sehingga rasa keadilan itu makin jauh. Equality before the law tidak nampak. Ada perlakuan yang berbeda kepada orang tertentu, kelompok tertentu dan berbeda dengan kelompok yang lain. Yang dekat dengan penguasa dan kekuasaan relatif dianggap dilindungi bahkan terabaikan dalam penegakan. Tapi orang yang dianggap kontra dengan penguasa melakukan kritik itu dengan cepat melakukan tindakan dan baik, silakan ini Pak Ifdal, ini yang menjadi sorotan seringkali dirasakan. Ya, jadi begini ya, kalau kita mengevaluasi memang pemerintahan Jokowi JK ini dalam perjalanan 3 tahun ini memang di tahun pertama konsentrasinya pada infrastruktur. Baru masuk tahun kedua dan ketiga ini baru ingin mengalihkan perhatian kepada aspek yang lain daripada infrastruktur. Nah, karena itulah pada tahun 2017 ini barulah diluncurkan paket pertama revitalisasi hukum. Itu usaha dari pemerintah sekarang ini untuk mulai membelokkan, kalau tadi konsentrasi pada infrastruktur, sekarang mulai masuk kepada pembenahan yang sifatnya lebih non-infrastruktur. Bukankah pembangunan ekonomi itu harus sejalan dengan hukum, Pak? Harus ada prioritas, tetap harus ada prioritas. Baik. Kita tidak mungkin... ini karena memang prioritas. Bahkan persoalan kalau penegak hukum itu tidak jadi concern ya, investor pun jadi tidak percaya ketika tidak ada kepastian dalam sebuah penerapan hukum ini jadi problem. Jadi begini. Nah, saya sih sebenarnya berharap. Baik, silakan Pak Ifdal ya. Kalau Mas Indra ini kan dia concernnya pada kasus-kasus ya. Kalau saya kan lebih umum ya. Artinya begini, pembenahan infrastruktur ya itu juga masalah law enforcement, masalah hukum. Karena kenapa? Investor ingin memastikan barang yang dia bawa itu berapa jam, berapa hari itu harus pasti juga. Dan infrastruktur itu, listrik yang 35.000 yang sekarang belum tercapai itu berapa orang yang bisa membaca untuk baik, itu? Silakan ya. Kalau saya ada 3 hal Bang Ifdal. Ya. Yang pertama itu problem utama yang disebabkan karena lack of capacity dan seorang presiden yang dipilih pada saat itu ya, menyebabkan tidak mampu menjalin keharmonisan antar lembaga di dalam memajukan penegakan hukum yang jujur, adil, dan imparsial. Itu satu, itu yang pertama. Yang kedua, okelah, satu sisi kita kan belum tahu, baru mau luncurkan revitalisasi sistem hukum nasional ya. Udah. Iya kan. Ya kan dulu 2014 kan juga kita mau selesaikan penyelesaian pelanggaran HAM. Tapi mudah-mudahan jangan sampai cuma janji-janji ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu kan Presiden telah menegaskan negara hadir untuk memastikan jaminan kepastian hukum. Saya ingin tagih Presiden Jokowi, mudah-mudahan dengar. Di Malaysia itu ada kurang lebih antara 800 sampai dengan 1 juta orang stateless. Ini saya punya buku Pak, saya udah karang buku di Sinar Harapan, jadi saya nggak bohong. Saya sudah nulis buku tentang migrasi tenaga kerja internasional. Baik, bisa Pak Refli, waktunya habis. Silakan Pak Refli. Di Malaysia. Baik, bisa langsung Pak Refli. Stateless ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Refli. Sudah, langsung saja Pak, waktunya tinggal sedikit sekali. Kalau kita melihat pemerintahan ini ya, saya kira memang kita harus jernih melihat situasinya seperti apa. Tapi catatan saya satu hal adalah sering sekali penegakan hukum itu dipolitisasi. Jadi problem penegakan hukum hari ini bukan hanya di seorang presiden, dan tentu presiden punya andil besar. Tapi problem penegakan hukum ini salah satunya adalah pada kontes elektoral yang tidak selesai.
pembelahan kelompok itu sampai sekarang terjadi. Jadi yang mempolitisasi siapa ini, Pak? Semua pihak. Termasuk pihak pemerintah juga? Pihak pemerintah dan kemudian pihak yang oposisi sekarang. Sehingga kemudian orang tidak lagi melihat proses penegakan hukum yang objektif. Baik, terima kasih nih Pak Refli. Ini closing statementnya menggantung ini, membuat tema berikutnya ya ini. Baik, terima kasih Pak Ifdal, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Pro Kontra, saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.